Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa mawala ma ba'd. Bahagia dan bersyukur malam hari ini Bapak Ibu semuanya kita bisa bermajelis ya, majelis Zoomiyah, majelis online untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita menambah kapasitas kita sebagai seorang muslim, kapasitas kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan malam hari ini kita akan mendiskusikan, kita akan ngobrolkan tentang agenda liburan anak-anak kita gitu ya. Karena saya yakin Bapak Ibu nanti akan merasakan bahwa anak-anaknya libur gitu. Ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau anaknya libur itu rasanya gimana gitu. Gitu. Pasti ada yang rasanya bahagia banget gitu kan. Ada yang rodok deg-degan gitu ya. Apalagi kalau liburnya panjang gitu. Gitu, Bapak Ibu. Nah, ini kalau yang bisa buat tulisan coba ditulis di chat ya, di kolom chat gitu, kira-kira ketika mau liburan itu rasanya gimana gitu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tapi saya malam hari ini ingin berbagi ya. Saya ingin berbagi pada Bapak Ibu bagaimana membangun liburan berpahala bersama anak gitu. Liburan yang joyful, yang menyenangkan, yang mindful ya, penuh dengan fokusan dan meaningful gitu ya, dan penuh makna gitu. Jadi siapapun kita yang hadir pada kesempatan kali ini, terutama wali santri ya, wali santri Madul Bilad, saya berharap ketika putra-putrinya nanti liburan bisa menjadikan liburannya itu bukan sekadar liburan, tapi liburannya liburan berpahala gitu ya. Liburan yang penuh makna, liburan yang benar-benar disadari bahwa liburan itu penting gitu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini ilmu penting menurut saya untuk Bapak Ibu, karena banyak sekali di antara orang tua itu memahami bahwa liburan itu adalah masalah gitu. Ya, liburan itu masalah untuk orang tuanya. Liburan itu kadang kemerdekaan anak-anaknya gitu. Jadi anak-anaknya seneng, orang tuanya senep gitu. Nah, ini nggak boleh begitu. Ya. Maka kita harus ilmui gitu. Kita harus ilmui liburan kita dengan penuh makna. Nah, ini saya awali bahwa liburan itu bukan sekedar pulang, Bapak Ibu ya. Liburan itu bukan sekedar pulang. Liburan adalah momentum untuk memperbaiki kedekatan, mengisi ulang cinta, dan menjaga kesinambungan pendidikan atau tarbiyah. Jadi, Bapak Ibu, liburan itu untuk memperbaiki kedekatan orang tua dengan anak. Karena
mungkin sudah 1 semester ya, jarang pulang, mungkin ada jarak gitu kan. Nah ini dibangun kembali kedekatannya, dibangun kembali rasanya dengan anak gitu, ya. Kemudian kita isi ulang cinta kita, ya. Kita isi ulang kembali cinta kita kepada anak yang mungkin kemarin beberapa waktu itu mulai turun gitu ya, tok tangki cintanya itu mungkin berkurang karena sudah terlalu nyaman karena anaknya itu di pondok atau anaknya itu mungkin di mana begitu kan. Nah ini diisi lagi gitu tangkinya gitu, tangki cintanya gitu ya. Dan liburan adalah membangun kesinambungan pendidikan gitu. Jadi kalau di pondok dilakukan pendidikan, ya ibadahnya dikontrol gitu ya. Nah di rumah juga itu nggak boleh lepas gitu. Di rumah itu juga nggak boleh lepas gitu. Nah, ini penting untuk kita pahami ya Bapak Ibu. Nah, anak pulang itu tidak hanya membawa koper ya, tetapi juga membawa rindu gitu. Nah, rindu inilah yang harus disambut oleh orang tua gitu. Membawa lelah, pasti ada lelah gitu kan. Maka dia butuh istirahat, membawa cerita. Nah, orang tua harus dengerin harapan, ya kan? Membawa harapan dan kebutuhan untuk diterima gitu. Nah, ini jadi ini ya Bapak Ibu, anak pulang itu tidak hanya membawa koper ya. Ketika Bapak Ibu nanti putra-putrinya itu kondur, ketika putra-putrinya nanti liburan, ya itu tidak hanya bawa koper gitu ya, mungkin bawa baju kotor ya kan, bawa ya segala macam ya hal-hal yang mungkin harus dibersihkan di rumah gitu ya. Tetapi dia itu yang paling utama itu membawa rindu gitu. Yang paling utama itu membawa rindu kepada bapak ibunya gitu. Nah rindu itu yang harus disambut oleh bapak ibu gitu. Ya saya yakin anaknya tuh pengen ketemu bapaknya gitu. Jadi pengen ketemu ibunya gitu. Ya. Nah dia juga pasti membawa lelah. Makanya beri ruang istirahat untuk mereka gitu. Maka sering banyak yang curhat itu anak saya kok kalau liburan itu tidur terus ya Ustadz ya. Ya itu mungkin dia bawa lelahnya gitu. Tapi itu juga tidak kemudian kita biarkan gitu. Tapi harus kita bangun gitu ya. Artinya kita berikan ruang untuk istirahat, tapi juga kita harus beri ruang kontrol gitu. Ya, bawa cerita ya. Dengerin, kita jadi pendengar yang baik ya Bapak Ibu. Ketika nanti di rumah Bapak Ibu ya berikan ruang anak-anak untuk bercerita gitu ya. Ya, beri ruang harapan. Misal mereka itu sudah capek, kayaknya sudah enggak ya berat banget lah mau melanjutkan mondok, mau melanjutkan sekolah atau yang lainnya begitu. Nah, disitulah beri harapan. Bapak Ibu harus bisa memberi harapan pada anak-anaknya gitu. Ya, memang capek nak gitu ya, memang capek. Tapi dengan capek ini kamu ke depan itu akan sukses gitu ya. Manjada wajada kalau kamu bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan berikan keberhasilan kepadamu. Nah itu situlah orang tua itu memberikan harapan gitu. Ya. Kemudian anak juga butuh diterima gitu. Mungkin anak pulang bawa hafalan nggak begitu banyak, tapi terima dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jangan kemudian malah disalahkan dan yang lainnya. Nah ini Bapak Ibu harus apa namanya memahami ini gitu ya. Nah ketika anak liburan Bapak Ibu, orang tua itu harus menjadi mitra pendidikan ya. Nggak boleh membiarkan. Selama liburan itu keluarga melanjutkan pembinaan yang ada di pesantren atau sekolah dengan suasana yang hangat dan terarah gitu. Jadi ini yang sangat penting ya. Kalau di pondok itu ya dikontrol ibadahnya, alangnya dan yang lain ya di rumah harus
orang tua itu menjadi mitra buat pesantren, buat sekolah gitu. Karena memang hakikat pendidikan itu ya di rumah ya Bapak Ibu, hakikat paling utama pendidikan itu di rumah gitu. Nah, kemudian kenapa? Karena pertama memahami mengapa anak membutuhkan liburan sekolah atau pesantren. Jadi orang tua itu hendaknya memahami gitu tentang kebutuhan anak tentang liburan. Jadi liburan itu penting untuk anak. Ya tidak bisa kemudian orang tua itu nyuruh anak belajar terus ya. Tidak bisa. Ada kebutuhan istirahat ya, libur gitu ya. Kemudian anak disambut dengan ridho, syukur, dan penuh dengan penerimaan. Jadi anak ketika pulang, Bapak Ibu sambut dengan ridho. Ya, hafalannya berapa, ya ibadahnya seperti apa, perilakunya seperti apa, ya. Bapak Ibu harus ridho dengan segalanya, karena ridhonya Bapak Ibu itu ridhonya Allah. Syukuri anak Bapak Ibu masih mau belajar, anak Bapak Ibu masih mau beribadah walaupun belum optimal. Apa yang ada saat ini itu disyukuri betul. Ya, nanti insya Allah la ing sakartum la azidanakum, kalau Bapak Ibu mensyukuri keadaan anak hari ini, nanti Allah akan tambah kenikmatan-kenikmatan yang lain gitu. Anak tambah pinter, anak tambah soleh dan yang lainnya. Kemudian penerimaan, terima keadaannya itu Bapak Ibu terima dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian orang tua menjadi mitra pendidikan pesantren atau sekolah karena mengisi liburan dengan bahagia, ya, penuh kesadaran dan bermakna. Nah, ini jadi ketika anak libur di rumah, orang tua harus mengisinya dengan penuh kebahagiaan. Jangan sudah di pondok itu ya banyak tugasnya, di rumah itu ya ditekan-tekan dengan wah luar biasa gitu. Akhirnya tidak ada kebahagiaan anak gitu. Walaupun ini tidak boleh dibiarkan ya Bapak Ibu, tapi bangunlah keluarga itu dengan penuh kebahagiaan. Ya, liburan anak itu dibuat sebahagia mungkin, kalau membuat kegiatan yang penuh makna gitu ya. Ya, tapi bangun kesadaran anak. Jangan sampai mereka di rumah itu merasa terpaksa. Nah ini, kemudian menjaga ibadah, adab, kemandirian, ya, komunikasi dengan keluarga. Jadi ibadah-ibadah yang sudah diajarkan Bapak Ibu, nah itu dilanjutkan di rumah, adab-adabnya, kemandirian, ya, jangan dibiarkan anak suruh bantu orang tua, ya, dan komunikasi keluarga. Sering-sering ngobrol, sering-sering mendengarkan cerita mereka, ya. Nah ini dibangun terus Bapak Ibu. Kemudian orang tua sebagai mitra pesantren atau mitra sekolah mengantar anak kembali ke pesantren dengan hati lebih kuat. Nah, jadi kalau setelah liburan, yang tua ya kembalikan anak itu dengan hati yang lebih kuat gitu, ya. Nah, karena biasanya kalau setelah liburan anak malah awal gitu ya, nggak mau dipulangkan dan ceritanya macam-macam gitu. Nah, Bapak Ibu, kenapa kok harus ada liburan ya? Ini penting untuk kita pahami. Karena anak juga manusia yang perlu dipulihkan ya Bapak Ibu. Jadi anak itu ya manusia gitu, yang kadang capek. Ya, ya satu semester belajar terus, nah itu perlu dipulihkan. Ya, karena jadwal pesantren yang padat, maka liburan itu membantu anak kembali seimbang. Jadi dengan liburan itu anak kembali seimbang secara fisik, emosi, sosial, ya, dan spiritual gitu. Nah, jadi untuk kembali menyeimbangkan. Kalau komputer itu direfresh, ya. Kalau motor ya, kalau pakai terus ya rusak juga gitu. Harus ada waktu istirahat biar nggak panas ya. Kan seperti itu ya. Sama dengan anak kita, itu butuh istirahat ketika di rumah nanti. Gitu. Ya. Nah ini.
Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi ketika libur, anak itu nggak boleh keluar dari pendidikan, ya. Jadi ketika libur itu bukan berarti anak itu pendidikannya libur, tapi ya anak itu pindah dari sistem pesantren ke keluarga. Jadi pendidikan yang di pesantren, pendidikan yang di sekolah itu digantikan di rumah, gitu. Ya. Maka pesantren menata kebiasaan dan disiplin gitu ya. Jadi pesantren itu kan ngelatih betul itu kebiasaan baik, disiplin. Maka rumah menguatkan cinta. Jadi cintanya orang tua itu dikuatkan. Ya. Identitas dan rasa aman. Jadi anak merasa dikuatkan ya oleh orang tuanya. Jadi ketika anak itu di pondok dilatih disiplin dan yang lain, di rumah orang tua itu memang mendukung begitu. Jangan sampai anak di sana malah di rumah cerita anak yang nggak baik sama orang tuanya dibumboni gitu. Tidak ditambah rasa cintanya dan semangatnya yang pada akhirnya anak itu malah tidak nyaman gitu ya. Gitu. Nah, maka orang tua itu adalah guru pertama yang tidak tergantikan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu guru anak yang nggak tergantikan oleh siapapun. Nah, ini jadi tidak tergantikan oleh siapapun. Walaupun sama gurunya di pesantren ya Bapak Ibu, nggak bisa digantikan. Gitu. Sehingga sinergi rumah pesantren menjaga karakter anak itu akan tetap tumbuh gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau sinergi ini dibangun ya di pesantren seperti apa, di rumah seperti apa, di pesantren dibangun kebiasaan, di rumah dibangun cinta yang bagus gitu ya, semangat beribadah juga, wah luar biasa. Ini Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, jadi seperti itu. Kenapa? Karena Islam mengajarkan keseimbangan. Ya. Jadi pesantren memberi liburan itu untuk menjaga keseimbangan anak-anak. Gitu. Ya karena Allah juga mengatakan bahwa carilah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya carilah anugerah Allah yang ada di akhirat tapi jangan lupa dunia. Anak-anak kita belajar ngapal Quran dan yang lain, tapi ada waktu lah untuk senang-senang di dunia ini gitu. Apa ya mungkin sama Bapak Ibu diajak makan bersama, mungkin ada yang diajak berwisata, mungkin ada yang diajak ya monggo silakan gitu. Ya. Itu. Liburan boleh menyenangkan asal halal ya. Jadi jangan diajak dugem dan yang lain diajak ya, macam-macam, tapi ajaklah mereka ke tempat-tempat yang halal itu. Ya, istirahat boleh tapi tidak melalaikan. Ya, bahagia bersama keluarga itu bisa bernilai ibadah Bapak Ibu. Nah ini. Nah, Bapak Ibu, ini kan kalau di Madul Bilad besok hari Sabtu libur ya, Bapak Ibu. Dan mungkin yang lain juga ya. Jadi saya ingin kesan pertama anak ketika pulang itu menentukan. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti ketemu anak itu menentukan cinta Bapak Ibu. Jangan mulai liburan anak itu dengan interogasi. Gitu. Jadi anak itu baru pulang, baru liburan langsung diinterogasi. Gitu. Tapi mulailah dengan syukur dan wajah yang bahagia. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kalau ketemu anak besok pas anak liburan jemput anak dari pondok ya atau dari manapun,
tersenyum dan ucapan syukur. Alhamdulillah nak kamu pulang, ya. Jadi sambut seperti itu, Bapak Ibu. Peluk atau sambut dengan bahasa kasih, ya. Dipeluk, disambut dengan bahasa kasih sayang, ya. Jangan hanya dijemput terus jalan sendiri-sendiri, tidak. Ini harus dilatih Bapak Ibu untuk anak-anak kita. Ya, tunda dulu pembahasan nilai. Nggak usah nanya nilainya dulu. Ya toh? Misal Bapak Ibu besok kan kalau datang ke pondok akan dijelaskan nilai anak-anaknya gitu. Nggak usah dibahas itu sama anak. Ya, nggak usah dibahas dulu sama anak. Kesalahannya, kekurangannya gitu nggak usah dibahas. Biar anak apa? Stabil dulu. Ya. Dengarkan cerita anak sebelum memberi nasihat. Nah, ini jadi penting. Sebelum kita nasihati, nah, dengarkan aja cerita mereka. Gitu. Dengerin ceritanya, yo macam-macam mungkin ceritanya. Ada yang nyenengkan, ada yang nggak nyenengkan, dengerin aja. Kita jadi telinga aja. Kita jadi telinga buat mereka. Ya. Nah, ucapkan terima kasih karena ia sudah berjuang di pesantren. Nah, ini penting. Kalau anak kita sekolah atau di pesantren, terutama di Madul Bilad, sampaikan besok, peluk. Nak, terima kasih kamu sudah berjuang ya nak, sudah berjuang di pesantren, kamu sudah menghafal Quran, kamu sudah sholat, kamu sudah belajar dengan baik ya. Nah, itu ucapan terima kasih itu kepada anak. Nanti anak merasa merasa bahagia, anak merasa dibanggakan, anak merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Tolong ini besok bisa dipraktekkan Bapak Ibu, ya. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, anak itu belum sempurna tetapi sedang bertumbuh. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu, anak kita ya mungkin hafalannya kurang banyak atau mungkin sholatnya masih kadang telat-telat dan yang lain, anak itu belum sempurna. Tapi dia sedang bertumbuh. Apalagi masih SMP, SMA dan yang itu masih bertumbuh dia. Jadi terima dengan tulus ikhlas. Jadi penerimaan itu bukan pembiaran ya Bapak Ibu. Penerimaan itu bukan pembiaran kesalahan. Tapi penerimaan itu membuka pintu hati sebelum membimbing. Jadi kita itu menerima anak itu bukan kemudian membiarkan, tapi membuka pintu. Ya, membuka pintu hati anak supaya dia mau dibimbing. Jadi kalau dia cerita, keluh kesahnya kita dengerin, itu membuka hati dia. Sehingga anak itu merasa diperhatikan betul. Gitu. Ya. Nah, maka ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu lakukan. Terima dulu, pahami dulu, bimbing pelan-pelan. Nah, itu kuncinya. Jadi, pertama, kalau anak besok pulang, ya terima dulu. Ya, mungkin anak pulang kurus, lelah, banyak cerita, ya, atau belum sesuai harapan, terima. Ridho, ya, terima dulu. Kemudian yang kedua pahami, ya, tanyakan perasaan dan pengalaman, ya, gimana nak, ya toh, kemudian pengalamannya apa aja nih 1 semester ini, gitu, ya kan, hindari kesimpulan cepat, artinya anak lagi cerita disimpulkan, lah kamu begini-begini, atau ustadzmu begini-begini. Itu hindari yang seperti itu. Hindari yang seperti itu. Sehingga nanti komunikasinya akan bagus. Anak lagi cerita kita cut gitu ya. Kita kasih kesimpulan, wah nanti anak lari itu. Nah, baru bimbing pelan-pelan. Setelah anak merasa aman, udah curhat, udah cerita, nah barulah bangun komitmen perbaikan. Ya udah nah nggak apa-apa, semester ini dapat setengah juz, ya kan, besok kamu bisa lebih baik, bisa kan, nah gitu, ya kan, nah, jadi seperti itu, ya kemarin mungkin dihukum sama ustadznya, ya kira-kira besok gimana, bisa memperbaiki apa enggak, nah gitu Bapak Ibu,
Ya, ini menjadi penting untuk kita semuanya. Gitu. Jadi terima dulu, pahami dulu, baru bimbing ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jangan mengawali liburan itu dengan luka. Ini banyak orang tua itu kalau liburan anaknya malah ditambah lukanya, udah di pondok banyak tugas, di rumah ditusuk-tusuk dengan luka-luka. Contohnya apa Pak Ustadz? Nih, biasanya ini sering ini. Kamu di pesantren kok tidak berubah? Masa udah setahun nggak berubah-ubah, 2 tahun nggak berubah-ubah, wah tambah luka. Akhirnya anak ngerasa, aku gagal. Gitu. Sudah mahal-mahal hasilnya cuman begini gitu. Nah ini kadang ada seperti itu. Ya coba lihat anak orang lain itu lebih hebat. Wah, ya kan? Kadang ada yang seperti itu orang tua itu. Tuh coba lihat anaknya orang itu, coba lihat itu dia itu. Kok dia lebih baik dari kamu? Ya. Kamu selalu mengecewakan, ya kan? Mengecewakan ibu bapak itu. Wah, tambah stres itu Bapak Ibu. Ya. Sampai pada endingnya kalau begini terus percuma kamu mondok. Udah. Nih Bapak Ibu. Jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Ya. Nah, maka ganti dengan dialog. Kritik itu kita ganti dengan dialog. Ya, ganti sindiran dengan doa. Ya. Daripada kita ngomong mondok ora paham kita, mudah-mudahan semakin kamu mondok, semakin kamu ya Bapak doakan ya, kamu lebih baik gitu. Nanti dengan doa. Nanti marah dengan arahan. Ya. Ganti kecewa dengan syukur. Ganti ancaman dengan komitmen. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu ya. Jadi jangan nambah luka anak ya. Jangan nambah luka anak, tapi basuh luka-luka mereka gitu. Ya, basuh luka-luka mereka. Nah, rumus liburan berpahala Bapak Ibu ya. Itu joyful, mindful, meaningful. Nah, itu teorinya Pak Menteri ini. Bahagia suasananya, sadar menjalaninya, bermakna hasilnya gitu ya. Jadi joyful itu liburan yang menggembirakan anak dengan cara yang halal, hangat, sederhana. Ya, berikan waktulah makan bersama, atau mungkin bakar-bakar sate bareng, atau mungkin jalan-jalan. Nah itu berikan ruang-ruang itu Bapak Ibu, supaya nanti tingkat keakraban dengan anak itu lebih bagus. Kemudian mindful, apa itu? Hadir penuh hati. Gitu. Jadi Bapak Ibu hadir itu bukan hanya raganya, tapi hatinya, ya emosinya. Jadi adanya orang tua itu nggak hanya sekedar ada, tapi benar-benar ada. Anak ngerasa orang tuanya hadir. Gitu. Mendengar, orang tuanya mau mendengarkan apa keluh kesahnya, dan mau memahami, tidak mudah menyalahkan, dan mau membersamai anak. Nah, ini keren. Bahkan anak main game kalau bisa dibersamai Bapak Ibu. Itu sambil ditanya-tanya gitu kan. Nah, meaningful, apa itu? Mengisi liburan dengan ibadah. Ya, nah, kalau Bapak Ibu sholat jamaah, anak-anak diajak. Pengajian diajak. Ya, makan adabnya seperti apa. Ya, kalau bisa tambah life skill, kalau ada kursus-kursus singkat, kasih anak. Dan kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan. Nah, ya, mungkin sedekah, anak diajak, gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, itu meaningful Bapak Ibu. Nah, maka sebenarnya bahagia itu nggak harus mahal ya.
joyful ya. Joyful itu nggak harus mahal, Bapak Ibu. Kalau pengen menerapkan liburan bahagia ya. Jadi joyful itu berarti anak merasa dirindukan. Gitu. Seneng banget Pak Bu ya, kalau anak itu ngerasa dirindukan orang tuanya gitu. Bangga gitu. Ya, merasa diterima, merasa disayangi gitu ya. Merasa aman di rumah gitu. Contohnya apa? Makan bersama ya Bapak Ibu. Masak menu kesukaan anak. Kan Bapak Ibu paham tuh kesukaan anak apa. Jalan pagi mungkin, piknik sederhana, apa ke ladang, ke pantai, ya. Family time tanpa HP. Bareng-bareng ngobrol tanpa HP, nggak pegang HP, ya. Nah itu coba dipraktekkan. Bermain, bercanda, tebak-tebakan, ya, dengerin cerita anak. Masya Allah. Silaturahmi ke kakek, nenek, atau saudara, ajak ke kakeknya, ke neneknya, atau ke saudara-saudaranya, kenalkan. Gitu. Karena anak sekarang kadang kan susah tuh diajak begitu. Kadang tempat kakeknya juga main HP gitu. Ya, nah kemudian tetap ada batas. Ketika waktunya walaupun senang sholat, tidur, waktu tidur, adab, dan tanggung jawab. Gitu. Nah ini joyful ya Bapak Ibu. Nah, liburan kita bangun dengan itu. Masya Allah. Nah, kemudian mindful. Apa itu? Hadir penuh hati. Ya, bukan hanya hadir di rumah. Jadi anak itu membutuhkan orang tua yang menetap, yang menatap, ya, menetap dan menatap gitu. Mendengar, memahami, ya, merespon dengan tenang gitu. Karena ada orang tuanya di rumah yo main HP, orang tuanya di rumah yo masih ngurusi kerjaan terus, anaknya nggak hadir ya. Untuk anak-anaknya itu nggak hadir. Nah, maka mindful itu orang tua harus mampu mendengarkan. Ya, biarkan anak cerita sampai selesai. Ya, jangan dipotong-potong. Ya, jadi cerita terus. Ya, kalau bisa biar dia itu cerita terus. Ya, yang kedua validasi. Jadi akui perasaannya. Wajar nak kamu lelah, ya. Maka kita cari cara yang baik supaya kita bahagia dan nggak lelah lagi. Nah gitu, itu validasi. Jangan Allah gitu aja kok lelah loh, Allah kayak gitu. Nah itu nggak validasi, itu malah menjatuhkan. Ya, nah ketika arahkan. Kalau hati terbuka, nah, bangun komitmen bersama untuk anak. Nah, ini mindful Bapak Ibu. Nah, liburan meaningful itu nggak harus padat, ya, tapi punya arah. Ada iman, nilai-nilai iman, adab, kemandirian, kepedulian, dan yang lain. Jadi liburannya itu penuh makna. Ya, ibadah keluarga misal sholat jamaah, tilawah bersama, ngaji bersama, doa bersama, itu kan meaningful. Jadi di rumah itu dibangun apa iklim dan suasananya. Contoh life skill, bantu rumah, nyuci piring, masak sederhana, atau anak dikursuskan gitu ya Bapak Ibu. Nah, silaturahmi itu kan penuh makna, mengunjungi keluarga, ya, dilatih hadap bertamu kayak apa gitu ya. Kalau lagi ngobrol nggak main HP misal, ya, ada proyek kebaikan di rumah, sedekah keluarga, berbagi makanan, mungkin diajak resik-resik musola. Nah itu proyek-proyek kebaikan. Nah ini yang disebut dengan meaningful atau refleksi.
Apa yang perlu disyukuri? Anak ditanya, ya nak, hari ini apa yang perlu kita syukuri nak? Apa yang harus kita perbaiki nak? Gitu. Jadi setiap hari itu ada meaning-meaning, nilai-nilai yang tersampaikan. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ya. Ini gambaran saja Bapak Ibu. Pas liburan. Ya. Nah, ini subuh, pagi, siang, sore, maghrib. Nah, itu ada kegiatan-kegiatan yang nanti di rumah itu anak tidak dibiarkan gitu. Ya. Kapan sholat, kapan olahraga, kapan ngaji, kapan belajar, kapan istirahat, kapan murojaah, kapan family time, ya ngobrol sama orang tua itu ada waktunya. Nah itu orang tua yang bisa membaginya. Coba itu dipraktekkan ya Bapak Ibu nanti di rumah, karena kan anak ini liburannya agak lumayan panjang ya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu dituntut untuk dituntut betul Bapak Ibu untuk mendidik di rumah. Gitu. Ini tugas Bapak Ibu, ya, misi kecil ya, yang penuh pahala. Misal, Bapak Ibu nanti ngobrol sama anak tilawah minimal 1 halaman per hari, ya minimal. Kalau anak-anak itu di pondok ngapal Quran ya minimal sehari nak kamu menghafal 1 halaman atau murojaah 2 halaman misal. Buat proyek-proyek kecil itu. Kemudian bantu orang tua. Misal 1 tugas per hari, nyuci piring kah, bersih-bersih kamar kah, atau apa. Kemudian murojaah, ya. Kemudian sedekah 1 kali sepekan, misal hari Jumat, ya. Misal diajak buat jurnal syukur, apa saja yang perlu disyukuri, ya. Anak-anak dilatih, nak kira-kira apa yang disyukuri, oh aku tadi bisa bantu orang, aku tadi bisa makan, aku tadi ini. Nah, itu anak dilatih untuk bersyukur. Kemudian olahraga ya Bapak Ibu. Jadi itu bisa dibuat. Nah, maka terakhir Bapak Ibu, ya sebelum kita mendidik anak, ya tata dulu hati kita. Ya, orang tua itu orang tua yang tenang itu lebih mudah menjadi tempat pulang yang aman bagi anaknya. Jadi orang tua yang tenang itu akan menjadi rumah bagi anak-anaknya untuk pulang. Tapi kalau orang tuanya panikan, galak, dan juga anak malas pulang. Apa yang harus dilakukan? Jaga lisan. Ya. Karena kata-kata orang tua itu bisa jadi doa, juga bisa jadi luka. Ya, kata-kata orang tua itu bisa menjadi doa, juga bisa menjadi luka. Maka jaga lisan. 2, jaga ekspresi. Ya. Jaga ekspresi. Wajah kecewa membuat anak takut bercerita. Jadi jangan tunjukkan wajah kecewa kita kepada anak berlebihan, tapi tunjukkan senyum kita sehingga anak itu merasa nyaman. Kemudian jaga teladan. Anak itu niru. Jadi anak itu peniru ulung. Daripada mendengar dia lebih meniru. Maka orang tua harus menjadi teladan. Kemudian jaga doa. Doakan anak yang terbaik, jangan pernah doakan yang buruk. Ya, terakhir jaga komunikasi. Jika ada masalah jangan marah, tapi ngobrol, komunikasi. Ya. Di rumah harus dibangun seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti kalau di rumah sudah mapan seperti itu, bagus, ya, joyful, meaningful, mindful. Nanti anak pulang ya nyaman dari
pondok itu. Ya. Ketika pulang ke pondok itu nggak terjadi degradasi, nggak terjadi penurunan gitu. Tapi kalau di rumah tidak ada sambungan ibadah, sambungan belajar, ya nanti di pondok balik lagi gitu. Ya, ini menjadi penting Bapak Ibu untuk kita semua membangun liburan kita menjadi pahala. Bahagia suasananya, sadar menjalaninya, bermakna hasilnya. Gitu. Nah, itu doa saya kepada Bapak Ibu, ya besok yang dari Madul Bilad, dari Sabtu kan liburan, jadi mohon nanti Bapak Ibu ya bisa dengan penuh keikhlasan, penuh kebahagiaan menjemput putra-putrinya, dan nanti ketika hadir ke pondok jangan telat ya. Jadi seperti itu. Karena memang itu menjadi salah satu bentuk meaning ya, nilai latihan anak-anak kita untuk disiplin gitu. Ya jangan sampai orang tua mengajarkan ketidakdisiplinan untuk anak-anak. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin itu yang saya sampaikan ya. Nanti materi akan kita share untuk Bapak Ibu bisa belajar ya, bisa belajar dan mempraktekkan apa yang sudah kita lakukan. Insya Allah sekolah orang tua ini akan terus kita lakukan, minimal sebulan sekali ya Bapak Ibu, terkhusus wali santri wajib nanti untuk mengikutinya. Ini kita akan absen, jadi nanti orang tua yang support itu akan insya Allah akan lebih bermakna untuk anak-anaknya. Gitu. Terima kasih itu Ustaz Adli, saya kembalikan. Kalau nanti ada tanya jawab, ya, kita akan jawab insya Allah. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustaz Adli. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, tadi materi yang lumayan singkat tapi penuh dengan makna dan nilai-nilai yang bisa kita amalkan kepada putra-putri kita dalam menjalani liburan di akhir pekan ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan untuk bertanya, berdiskusi jika ada yang ditanyakan. Semoga Bapak Ibu dimulai dari siapa boleh bertanya. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan, silakan di grup ini atau mungkin di medsos ya, di TikTok saya persilahkan. Monggo Bapak Ibu, ini penting banget ya, karena mungkin jarang kan kita mengaji tentang liburan gitu. Kita anggap liburan itu ya masalah gitu, tapi sebenarnya liburan itu ya penuh makna dan penuh pahala. Monggo, saya silakan Bapak Ibu, untuk jadi orang tua yang menjadi tempat pulang untuk anak-anaknya. Gitu. Silakan. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh chat, boleh langsung. Monggo silakan. Suara saya tadi terdengar semua ya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, silakan. Cukup? Ya, cukup, Kak.
Oke, kalau cukup terima kasih Bapak Ibu ya untuk bagi Bapak Ibu semuanya yang nanti akan menjemput putra-putrinya ya selamat untuk dijemput dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai nanti ketika pulang kita menjadi luka buat mereka gitu. Ya. Dan yang paling utama Bapak Ibu ya adalah bangun hubungan sebaik-baiknya tren ya dengan tempat sekolah anak-anak kita ya. Jadi kalau di rumah lanjutkan proses-proses pendidikan itu dengan baik. Jika Bapak Ibu punya rezeki ya yang harus disampaikan kewajibannya, sampaikan dengan seikhlas-ikhlasnya ya di pesantren, di sekolah Bapak Ibu semuanya. Karena itu menjadi satu prinsip pendidikan yang nanti akan menjadi keberkahan ilmu buat anak-anak kita gitu. Ya, menjadi keberkahan buat anak-anak kita. Mungkin Bapak ya alhamdulillah ya, insya Allah nanti kita lanjutkan di bulan yang akan datang atau nanti ada informasi ya baik di medsos maupun di grup ya. Terima kasih. Saya akhiri dinasiratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di penjelasan. Izin sedikit menambahkan informasi besok di Pondok Pesantren Mesir Madura di SMP itu kita melaksanakan pesantren masyarakat bagi Bapak Ibu yang rumahnya dekat dengan Imadul Bilad di sekitar 23 kabupaten metro boleh hadir nanti. Kemudian kalau Bapak Ibu yang jauh rumahnya, kita akan sediakan streaming untuk mengikuti kajian pesantren masyarakat. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya mengikuti kegiatan parenting orang tua yang diikuti secara online. Izin menggarisbawahi materi kita pada hari ini bahwa guru dan orang tua adalah mitra dalam mendidik. Kita tidak saling melakukan tanggung jawab, melainkan saling melengkapi demi masa depan anak kita di dunia yang di akhirat. Saat rindu datang, bawalah dia menjadi doa. Saat jarak memisahkan, percayalah bahwa pesantren menjaga anak kita dengan ilmu dan kita sebagai orang tua menjaganya dengan restu. Baik, Bapak Ibu, mari kita akhiri bersama-sama dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa Bapak Ibu, kita untuk Bapak Ibu sebelumnya boleh buka kameranya. Kita foto bersama. Saya akan screenshot, nanti saya share di grup ya. Monggo diperlihatkan wajahnya semua. Silahkan Bapak Ibu yang masih belum buka kameranya bisa dibuka. Silahkan dibuka kameranya Bapak Ibu atau difoto yang Ustadz Adli ya. Nah. Baik. Oke, 1, 2, 3. Oke. 1. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan besok perpulangan
para santri hari itu mohon dijemput dengan tepat waktu, kecuali bagi siswa-siswi SMP yang mengikuti lomba tapak suci nanti bisa koordinasi dengan pusat pendampingnya kapan waktu pulangnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya sudah menyampaikan antara terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berterima kasih. Ini Pak lo aku.